ngobrolin soal produktivitas. Dan saya tadi juga guruan di teman-teman itu, kamu itu sibuk tapi nggak produktif, sibuk tapi duitnya segitu-gitu aja begitu ya. Waktu habis dari jam 8 sampai jam 4 gitu-gitu aja. Produktivitas itu sebenarnya kayak apa sih, Bu? Oke. Sebenarnya kan produktivitas itu adalah kalau kita melakukan sesuatu menghasilkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan akan kita hasilkan, sesuai dengan tujuan. Nah, produktivitas itu berarti ada unsur di dalamnya, ada waktu, ada unsur apa sih bahan yang mau kita pakai untuk kita mengerjakan. Bahan itu kan bisa material yang memang bahan baku, tapi material itu bisa informasi, data, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur di dalamnya bagaimana pengelolaannya. Jadi ada metodenya atau ada alatnya gitu ya yang berkaitan. Nah, kalau kita disebut produktif, kalau kita bisa menggunakan unsur tadi dengan baik, dengan hasil yang baik juga. Nah, kalau sibuk tapi nggak produktif, itu fenomena, ada nggak sih, Bu, fenomena itu? Aku minum bentar. Oh iya, dilepas dulu nggak apa-apa, Bu. Semangat. Siap. Oke, Bu, tadi soal sibuk tapi nggak produktif, capek seharian tapi gitu-gitu doang. Gimana, Bu? Jadi tadi kalau seharian sibuknya apa dulu gitu? Ya, seolah-olah kesana kemari begitu ya. Iya. Tapi hasilnya ya cuma segelas saja. Oke. Gitu. Nggak terus jadi 2 gelas. Iya. Gitu. Karena gini, kan berarti ada 3 unsur tadi ya, Iya. Mas. Nah, kalau sibuk sana sini, itu kan harusnya dengan satu tujuan. Tujuannya apa dulu nih? Kalau sibuk sana sini sebenarnya nggak ada tujuan yang jelas, apanya yang mau dijadikan produksi kan gitu ya. Oke. Kemudian bahan yang diolah nggak jelas, mau itu informasi atau data atau bahan yang memang mau diolah nggak jelas juga, pasti ujungnya hasilnya nggak ada juga gitu ya. Apalagi kalau teknik dengan metodenya dia nggak tahu ya. Jadi misalnya nih contoh, buru nih memburu sesuatu, ngejar sana, kontak sini, nemuin sana, nemuin sini, tapi belum clear apa yang sebenarnya mau digali. Belum clear apa yang mau jadi tujuan, kan sebetulnya baru meraba-raba aja. Bisa saja waktunya udah banyak, ketemu orangnya banyak, tapi nggak fokus. Nah, makanya perlu banget kalau kita bicara produktivitas, tujuannya apa dulu nih? Misalnya kalau konten, ya tujuannya buat konten. Artinya apa? Waktu yang tersedia dipakai untuk siapa nih sumber informasinya? Mana data yang mau dikumpulin, siapa yang sebenarnya bisa menjadi narasumber dan lain sebagainya. Nah itu kan fokus ya, sehingga materialnya ada, yaitu informasi yang mau dikumpulin. Tujuannya ada untuk menjadikan satu konten. Nah sehingga waktunya bisa diatur supaya bisa hasilnya jelas nih, konten. Maka jadilah produksi. Nah tapi nggak berhenti di situ sebenarnya. Kita perlu juga berpikir, Mas, bagaimana meningkatkan produktivitasnya. Kalau misalnya satu konten bisa dari satu orang, tapi kalau orang ini bisa memberikan informasi lebih dari satu, banyak, kan itu bisa jadi konten yang beda-beda. Maka efisienlah waktunya, tapi produksinya meningkat. Karena konten yang dihasilkan lebih dari satu. Orang yang ditemui tetap satu dalam waktu tertentu. Maka itu disebutnya adalah terjadi peningkatan produktivitas. Sederhana toh, Mas? Iya. Jadi memang kemampuan berpikir dari awal itu harus jelas, goalnya apa, saya harus ngelakuin apa, strateginya gimana tuh harus clear. Clear banget. Jangan yang penting jalanlah gitu ya. Kayak misalnya saya kan sosialisasi mahasiswa baru, yang penting ke sekolah-sekolah, tapi tidak punya goal sama saja. Sama saja. Betul. Makanya balik ke yang pertanyaan misalnya, kalau begitu komunikasi itu bisa ada tujuan nggak sih? Ada. Makanya disebut dengan komunikasi transaksional kemarin ya, bahwa kita berkomunikasi itu dengan satu tujuan. Maka kita bisa mengarahkan
segala pembahasan itu sesuai dengan tujuan yang kita mau. Egoistik nggak Bu orang yang kayak gitu? Enggak lah Mas, karena kan yang namanya tujuan itu kan contoh nih, kita ngobrol, Mas ngobrol terkait dengan topik produktivitas misalnya. Mas menggali mengenai produktivitas, kan nggak egois, karena ini akan dibagikan. Bener kan? Jadi tergantung tujuan tadi bisa dimanfaatkan dampak seberapa luas, itu berarti nggak egois. Karena kan ada yang ngobrol cuma karena butuh aja kan ada. Iya, iya benar. Untuk itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Ya kayak misalnya nih, kita mau cari subscriber banyak. Iya. Ya itu kan tujuan. Tetapi apakah konten yang dihasilkan menjadi bermanfaat supaya kebermanfaatan juga bisa disebarkan? Kan berarti ada kepentingan pribadi nggak bisa dipungkiri, tetapi juga akan bermanfaat juga buat yang lain. Kembali ke produktivitas. Banyak teman-teman sekarang anak muda kerjanya ini freelance begitu ya. Lebih ke yang tidak terpaut jam kerja begitu. Kemudian pokoknya kerja kapanpun yang penting deadline clear. Lah cara ngitung produktivitasnya gimana Bu? Karena kalau misalnya saya sebagai klien atau sebagai bagian dari itu juga sebagai freelancer, yang penting kan deadline-nya selesai gitu. Padahal belum tentu itu produktif kan karena mundur-mundur kerjaan dan sejenisnya. Iya. Biasanya ini bicara masalah 3 unsur tadi ya, waktu, material, dengan tekniknya atau alat atau metode. Nah 3 ini sebetulnya akan berpengaruh. Kalau kita mau produktif, kita bisa buat timeline pekerjaan. Jadi time managementnya yang kita selenggarakan dengan lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bicara masalah prioritas. Prioritas itu kan adalah urgent atau segera dan penting. Kalau segera dan penting berarti kan harus diselesaikan. Tapi ada yang bisa direncanakan. Dia butuh, dia tidak segera, tapi penting. Jadinya dia masih bisa direncanakan. Jangan kebanyakan dari waktu kita yang nggak penting, tapi juga nggak segera, tapi justru fokusnya di situ. Iya kan? Banyak yang begitu Bu. Nah, nanti aja lah. Dulu, medsos dulu. Nah, makanya kenapa kita bisa bilah-bilah itu, sehingga misalnya kita kan tetap ya butuh istirahat 8 jam. Kita bisa melakukan pekerjaan 8 jam. Terus kemudian tapi kan kita masih punya sisa nih 8 jam yang lain karena kita punya 24 jam. Yang 8 jam yang lainnya tuh dipakai apa? Nah, sering sekali nggak balik ke situ tuh. Ya, rasanya udah banyak yang dilakukan, tapi sebenarnya lagi kerja di laptop, pop up nih muncul, ada diskon. Nah, travel, ada promo. Akhirnya explore ke situ, ngabisin waktu sejam. Notifikasi like. Iya. Akhirnya nggak balik-balik ke bahan gitu ya. Nah, itu kan berarti pengelolaan waktunya yang nggak digunakan. Boleh sih kita ngelihat, tapi segera balik supaya waktunya bisa dikelola dengan baik. Kan gitu ya, Mas. Nah, jadi time management menjadi kunci di situ. Orang Indonesia senang banget buang waktu ya, Bu? Enggak semua, Mas. Enggak semua? Enggak semua. Tapi saya pernah baca, kalau di luar negeri itu jam kerjanya bisa dipres habis begitu. Jadi kalau di luar negeri lembur itu memang benar-benar pekerjaannya banyak. Kalau di Indonesia itu lembur karena belum selesai. Iya, karena banyak itu, ikut raker. Tahu raker nggak, Mas? Rapat kerja? Bukan. Rakerjo. Raker juga. Jadi nonggo di meja kerja nih, terus pindah ke meja temennya, nonggo kan, ngobrol. Nah, itu raker. Nah, ke tetangga. Itu rakerjo, ngobrol. Terus baru ngobrol selesai, pindah ke dapur, ngopi, ngobrol lagi, raker lagi. Itu memang karena berarti kita nggak critical thinking nggak punya, ya sedikit lah ya gitu ya Bu. Dan kita bermasalah dengan time management. Iya, banyak bermasalah dengan time management. Tapi balik lagi Mas, kalau kita tadi kenapa saya bilang nggak semua. Kalau kita di masa usia pertumbuhan kita, tumbuh kembang kita
kita udah dibiasakan diasuh dengan pola asuh yang memang sangat menghargai waktu, bagaimana terbiasa mengatur kegiatan. Mereka seperti itu saya banyak ketemu. Anak muda juga banyak yang ketemu begitu. Nah, mereka tetap menjadi produktif karena mereka menentukan prioritas. Makanya ada istilah working hard, playing hard. Oh, iya. Nah, itu. Dia kalau kerja fokus, tapi abis itu giliran mau main nih, jangan ganggu lagi main. Sebulan sekali harus staycation. Iya. Harus healing. Iya. Nah, ini kan balik tuh kapan staycation, kapan healing kan tergantung dari time management. Project diberesin, kemudian bisa melakukan kegiatan, boleh-boleh aja buat healing ya. Ini penting banget karena memang kadang kita nggak melihat dari sudut pandang itu, Bu. Kita hanya melihat, wah ini kok anak muda kayak gini, kok kita kerja cuma begini gitu. Ternyata selama sudah manage waktu itu memungkinkan untuk mempertahankan. Dan yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita melatih diri kita untuk itu? Bisa banget. Bisa banget. Iya, tapi tantangannya di antara dua telinga, Mas. Pikiran kita sendiri. Kita mau nggak sih gitu kan? Karena pasti butuh disiplin tuh untuk bisa memaksakan kita melakukan hal itu. Bagi tips, Bu, menjaga produktivitas lah. Oke. Di umur yang masih muda, kan banyak sekarang mahasiswa yang sudah bekerja, tapi dagduk urusan waktu gitu. Iya. Banyak juga yang sudah 3 bulan terus ke atas kepengen bisnis dan seterusnya. Iya. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan produktivitas, pertama, perlu banget apa yang mau kita kerjakan, kita tahu tujuannya apa. Hasil akhirnya itu kita mau apa. Ya, jangan gimana ntar gitu ya. Mikirnya, jalanin aja dulu. Boleh jalanin dulu, tapi tahu nih ujung akhirnya bagaimana. Hanya prosesnya yang harus dijalanin dulu sambil perbaikan. Detail itu, Bu. Goalnya harus detail. Harus detail. Sedetail apa? Contoh, Bu. Contoh deh, misalnya kayak contoh ya. Saya mau punya subscriber sekian. Oke, 1000 misalnya. 1000 misalnya. 1000 itu dapatnya dari mana sih? Oke. Kan bisa kita breakdown ya, Mas. Iya. Kalau untuk bisa mencapai itu, kita pakai strategi apa? Apa yang harus kita lakukan supaya subscriber kita 1000? Nah, itu kan bisa di breakdown. Iya. Nah, ketika di breakdown, sambil kita jalankan, kan kita pasti akan turunkan tuh dengan breakdown, pasti kita punya rencana nih. Rencana 1, 2, 3 gitu ya. Tapi di dalam proses berjalannya, bisa saja yang kita pikirin ternyata beda hasilnya. Nah, di situ kita butuh mindset yang terbuka tadi untuk kita bisa mempelajari, mengevaluasi, memperbaiki lagi sampai memang itu bisa jadi running well, jalan baik. Nah, proses yang pertama dengan tujuan, proses yang kedua kita butuh banget untuk berani mengambil tindakan. Jadi, tapi yang diperhitungkan tadi dengan critical thinking ya, Mas. Jadi kita pun buat perencanaan nggak sempurna nggak apa-apa, tapi kemudian kita jalankan supaya kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki. Kemudian kalau udah kita lakukan, yang paling sering suka kelewatan adalah evaluasi, Mas. Udah dijalanin nih, nggak dievaluasi. Tapi sebaiknya kita evaluasi sehingga kalau pertama kali kita ngejalanin berantakan karena kita belum punya pola. Tapi kan berarti kita bisa belajar dari setiap proses sehingga waktu bisa lebih efisien. Mungkin tadinya materialnya banyak tapi nggak kepake karena kita galinya buat kontennya nggak pas. Nah, sehingga waktu disaring nggak cukup tajam misalnya. Nah, hal tersebut kan bisa menjadi evaluasi berikutnya. Sehingga kita bisa tahu di dalam rentang waktu tertentu kita bisa menghasilkan apa. Nah, jangan lupa adalah timeline. Karena kalau pakai bahasa besok itu bisa tak berujung tuh, Mas. Pakai kira-kira kayaknya bulan ini kayaknya. Tapi kalau nggak dikerjain nggak apa-apa deh, mundur lagi deh sebulan lagi, kan berarti nggak oke juga. Problem serius ya, Bu. Nah, ini saya tadi tergelitik tiba-tiba soal fokus nih, Bu. Karena produktivitas kan balik lagi juga salah satunya saya fokus. Kemarin ngobrol juga dengan teman, dia sibuk gitu dengan banyak aktivitas dan ada satu orang lagi
dia sibuk dengan satu aktivitas. Terus isi soal fokus. Fokus yang mana nih yang lebih baik, Bu? Fokus pada satu hal, selesai dan kemudian mengatasi yang lain, atau fokus di mana dia mengerjakan 2-3 hal gitu, tapi dengan timeline manajemen yang bagus gitu. Dia jam sekian dia bahas A, jam sekian dia bahas B gitu. Itu bagus yang mana, Bu? Baik. Berarti kita berbicara mengenai manajemen kerjanya dia ya. Balik kepada menurut saya tiap orang itu perlu mengukur kompetensi yang dia miliki. Kalau dia memiliki kompetensi untuk beberapa hal sehingga dia bisa lakukan paralel dan efektif, artinya timelinenya, time managementnya dia kelola dengan baik dan dia fokus dengan pekerjaannya. Sebetulnya fokus ketiga hal, ketika dia fokus ke masing-masingnya pada waktunya sehingga menghasilkan sesuatu yang baik dan dia memang kompeten untuk itu, kenapa enggak? Dia menjadi lebih produktif. Ya, tapi jangan sampai enggak kompeten, mau banyak, pas ngejalaninnya awut-awutan sehingga fokus yang tadi nggak bisa dia jalankan. Jadi balik menurut saya, orang selalu punya ruang untuk bertumbuh. Jadi artinya kalau dia belum kompeten, dia perlu belajar dulu. Ya, kemudian dia perlu praktek untuk hal tersebut. Maka nggak bisa sekaligus misalnya nggak kompeten, sadar nggak kompeten, tapi mau ngambil banyak. Tapi lebih baik kalau yang seperti itu, saya punya kekuatan apa, fokus dengan kekuatan sambil belajar untuk nambah kompetensi yang lain. Gitu. Sehingga pelan-pelan kan dia bisa jadi 2, bisa jadi 3 fokus gitu. Jadi tidak terjebak. Saya hanya bisa satu fokus begitu, tapi kemudian jadi fixed mindset ya. Jangan begitu juga. Karena sekarang kan terbuka sekali berbagai peluang. Kayak contoh sederhana. Saya bisa sih buat produk 5 macam, tapi 5-5-nya nggak saya dalemin. Kan lebih baik mulai dulu dari satu yang fokus yang bagus, nanti bertahap bisa dikembangkan ke yang lain. Jadi artinya one day bisa 2 fokus, bisa 3 fokus, tapi ketika kita siap. Makanya yang jangan balik lagi ke mindset, Mas. Jangan berhenti belajar. Nih, jangan berhenti belajar. Saya juga dari materi kemarin itu gatel, Bu, pengen pulang, Bu. Pengen ayo ngapain gitu. Karena memang saya sadar betul kemarin pas ngomongin mindset, terus kemudian leadership gitu. Saya sedang dihadapkan pada problem kepersonal gitu. Kok ngatur ini susah, kok saya nggak disiplin, kok gitu. Jadi kemarin ada beberapa kata kunci yang kemudian, oh ya berarti memang saya harus benar-benar kalau mau mengembangkan usaha ya memang harus fokus, benar-benar harus berani melangkah ke sana dengan strategi yang entah itu betul atau tidak, yang penting ada strategi, ada goal kan. Betul. Jadi kalau inget aim di productivity, A itu awareness. Iya, E implementation kan. Terus kemudian M-nya adalah maintenance. Jadi kalau kita tahu di awareness tuh kita perlu sekali termasuk mensosialisasikan apa yang berkaitan dengan produktivitas itu, bagaimana caranya, apa goalnya dan lain sebagainya, di set di situ, kemudian diimplementasikan. Di proses ini kita bisa tadi nyobain, mungkin satu teknik nggak jalan, kita coba yang lain, mungkin yang kita pikirkan sebagai opsi dan seterusnya, sampai kita punya pemahaman dan praktek yang benar. Nah itu bisa menjadi satu standar buat kita jalankan. Nah itulah yang di-maintain. Nah kalau udah bisa di-maintain, berarti udah siap tuh masuk ke fokus kedua. Materinya bagus sekali, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ngobrolnya sangat bergizi buat saya ini, Bu. Saya senang nih, kapan-kapan main ke Purbalingga lah, Bu, ngobrol-ngobrol dengan kami atau teman-teman yang lain. Boleh, Mas. Purbalingga itu butuh warna lain, Bu, karena memang kotanya sedang terus berkembang. Iya. Mudah-mudahan, insya Allah bisa kita ketemu lagi. Dan ke depan mungkin bisa berpikir apa ya yang bisa dikolaborasikan. Karena sekarang memang zamannya kolaborasi nih. Kolaborasi is new competition. Betul. Iya,
saya percaya itu Hermawan Kertajaya bilang begitu. Iya, benar banget, benar banget. Terima kasih Bu. Sama-sama. Salam buat warga Purbalingga.